Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuriddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita persembahkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi, Zat yang menggenggam setiap takdir, yang mengizinkan setiap langkah, karena kehendaknya jua kita dapat bertatap muka di ruang yang penuh berkah ini dalam rangka sidang senat terbuka. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, sang teladang sepanjang zaman, yang ajarannya menjadi mata air kebenaran yang tak pernah kering. Yang terhormat dan yang saya muliakan Bapak Menteri Agama RI Profesor Dr. Kiai Nasaruddin Umar MA. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Wali Kota Parepare dan segenap pimpinan Forkopimda. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Rektor, para Wakil Rektor, Bapak Kepala Biro, para dekan dan wakil dekan, serta segenap unsur pimpinan, para dosen dan tenaga kependidikan YAIN Parepare. Yang kami hormati dan kami muliakan Dewan Guru Besar, Ketua, Sekretaris, dan anggota Senat YAIN Parepare. Yang kami hormati Wakil Ketua DPRD Kota Parepare sekaligus Ketua KKMB. Yang kami hormati para tokoh agama dan tokoh masyarakat sekota Parepare. Hadirin tamu undangan serta seluruh sivitas akademika yang saya muliakan. Hadirin yang berbahagia, sebelum saya memasuki pokok orasi ilmiah, izinkan saya dari mimbar yang terhormat ini lebih dahulu merangkai mutiara terima kasih sebagai syukur dari lubuk hati yang paling dalam kepada semua pihak yang telah menjadi pilar dan dalam perjalanan ini. Saya sadar sepenuhnya capaian hari ini bukan karya seorang diri, melainkan mahakarya kolektif yang terjalin dari untaian doa, ketulusan dukungan, dan limpahan cinta. Pengukuhan guru besar bukan semata-mata puncak capaian akademik individual, melainkan amanah keilmuan dan tanggung jawab moral untuk mengembangkan dan mengkritisi dan mengarahkan disiplin ilmu agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Hadirin yang saya muliakan, setelah ungkapan syukur dan terima kasih ini saya sampaikan di awal, izinkan saya memasuki pokok orasi ilmiah saya yang berjudul Kerangka Terpadu Fikih Ekologi, menghubungkan paradigma tauhid dengan kosmologi sulapa epa. Hadirin sekalian, krisis lingkungan global hari ini telah mencapai titik yang mengkhawatirkan. Deforestasi masif, degradasi tanah, krisis air, dan perubahan iklim bukan lagi ancaman masa depan, tetapi kenyataan yang sedang kita hadapi. Krisis ini bukan semata-mata persoalan teknis, melainkan krisis etika, spiritual, dan cara pandang manusia terhadap alam. Oleh karena itu, solusi ekologis tidak cukup hanya bersandar pada teknologi dan regulasi, tetapi memerlukan pendekatan filosofis, teologis, dan kultural. Disinilah agama dan kearifan lokal memiliki peran strategis dalam membentuk kesadaran ekologis berkelanjutan. Islam melalui paradigma tauhid memandang alam sebagai satu kesatuan ciptaan Tuhan. Sementara itu, kearifan lokal, masyarakat Kajang, khususnya kosmologi sulapa epa, mengajarkan keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan. Pertanyaan akademik kemudian muncul adalah bagaimana kedua kerangka ini dapat dipertemukan dalam sebuah fikih ekologi yang kontekstual dan transformatif. Paradigma tauhid sebagai pondasi fikih ekologi. Hadirin yang berbahagia,
Paradigma tauhid menegaskan bahwa seluruh ciptaan berada dalam satu kesatuan kosmos di bawah kehendak Tuhan. Dari paradigma ini lahirlah 3 prinsip utama dalam relasi manusia dengan alam. Yang pertama, tauhid menempatkan alam sebagai bahagian dari sistem ilahi yang harus dijaga keseimbangannya. Merusak alam berarti mengganggu tatanan ciptaan Tuhan. Kedua, Khalifah yang menempatkan manusia bukan sebagai penguasa absolut, melainkan sebagai penjaga dan pengelola bumi. Amanah kekhalifahan ini menuntut tanggung jawab, bukan eksploitasi. Yang ketiga, ihsan, yaitu perilaku etis dan unggul dalam setiap tindakan, termasuk dalam pemanfaatan sumber daya alam. Eksploitasi berlebihan dan kebijakan yang abai terhadap ekologi merupakan bentuk pengingkaran terhadap prinsip ihsan. Dengan demikian, paradigma tauhid menyediakan fondasi teologis dan etis bagi pengembangan fikih ekologi. Sulapa Epa sebagai kearifan kosmologi lokal, hadirin sekalian. Kosmologi Sulapa Epa yang hidup dalam masyarakat Bugis Makassar dan teraktualisasikan secara kuat dalam ajaran Ammatoa Rikajang merepresentasikan keseimbangan 4 unsur kehidupan. Pertama, manusia, alam, Tuhan, dan dimensi spiritual. Ajaran-ajaran seperti larangan merusak hutan, kewajiban hidup sederhana yaitu kamasemasea, serta kepatuhan mutlak terhadap aturan adat ini menunjukkan bahwa Sulapa Epa bukan sekedar konsep simbolik, melainkan etika ekologis dan hidup dan operasional. Ungkapan adat yang menyatakan bahwa bumi dan isinya diciptakan untuk manusia, tetapi jika bumi marah, tak seorang pun yang mampu menghentikannya, merupakan peringatan ekologis yang sangat relevan dengan kondisi dunia hari ini. Sulapa Epa menanamkan kesadaran bahwa keseimbangan alam adalah syarat utama keberlangsungan hidup manusia. Integrasi paradigma tauhid dan Sulapa Epa, hadirin yang saya muliakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa paradigma tauhid dan kosmologi Sulapa Epa memiliki keselarasan nilai yang sangat kuat. Keduanya menekankan pentingnya keseimbangan atau tawazun, tanggung jawab manusia sebagai penjaga alam, larangan eksploitasi lingkungan, serta kepatuhan terhadap hukum ilahi dan adat. Dari integrasi ini, penelitian ini menekankan kerangka fikih ekologi yang berlandaskan 6 prinsip utama, yaitu yang pertama adalah tauhid, kesatuan ciptaan dan tanggung jawab ilahi. Yang kedua adalah khalifah, penjagaan dan pengelola bumi. Yang ketiga, ihsan, perilaku etis dan berkeadaban ekologis. Yang keempat, tawazun, keseimbangan kosmologis. Yang kelima, mudawamah, keberlanjutan lintas generasi. Yang keenam, imtitsal, kepatuhan terhadap hukum Tuhan dan kearifan lokal. Kerangka ini menunjukkan bahwa fikih ekologi tidak harus bersifat abstrak dan normatif, tetapi dapat diinstitusionalisasikan dalam sistem hukum Islam yang kontekstual dan berakar pada budaya lokal. Sebagai penutup dari orasi ilmiah ini, bahwa pengembangan fikih ekologi melalui integrasi paradigma tauhid dan Sulapa Epa bukan hanya sebuah kontribusi akademik, tetapi juga ikhtiar moral dan spiritual untuk menjawab krisis lingkungan global. Model ini menawarkan pendekatan hukum Islam yang berlandaskan nilai ilahiyah, sensitif terhadap kearifan lokal, dan relevan dengan tantangan ekologis kontemporer. Akhir kata, saya menyadari sepenuhnya bahwa pencapaian ini tidak mungkin terwujud tanpa doa, dukungan, dan bimbingan dari para guru, kolega, institusi, serta keluarga tercinta. Untuk itu, saya sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya.
Semoga amanah sebagai guru besar ini dapat saya jalankan dengan penuh tanggung jawab, kejujuran ilmiah, dan keberpihakan pada kelestarian alam serta kemaslahatan umat manusia. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.